Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aini Febrianti dengan NIM 11830200111. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terdapat dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu mengenai bantahan terhadap pokok perkara. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Nengyani Nurhayani SHMH. Baik, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas dalam materi bantahan terhadap pokok perkara yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai bantahan, yang kedua yaitu mengenai pengakuan, yang ketiga yaitu mengenai tangkisan, dan yang terakhir yaitu mengenai sangkalan. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bantahan. Bantahan adalah upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Nah, pengertian ini dapat pula kita artikan sebagai jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Sehingga bantahan ini adalah merupakan jawaban tergugat. Jadi, bantahan yang secara langsung diajukan oleh tergugat terhadap pokok perkara tersebut. Untuk intisari atau esensi bantahan terhadap pokok perkara yaitu berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud menyanggah atau menyangkal kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Dengan kata lain, bantahan terhadap pokok perkara disampaikan dalam jawaban tergugat untuk menolak dalil gugatan penggugat. Secara teknis, pemeriksaan perkara menjalani proses jawab-menjawab pada sidang pengadilan sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 142 RV yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik. Nah, untuk replik ini adalah sanggahan dari penggugat, sedangkan duplik ini adalah sanggahan dari tergugat terhadap sanggahan dari penggugat. Jadi saling menyanggah satu sama lain antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya, berkaitan erat dengan isi jawaban, jawaban tergugat dapat diklasifikasikan. Di antaranya yaitu yang pertama mengenai jawaban berisi pengakuan atau beken tenis, yang kedua yaitu mengenai jawaban berisi membantah dalil gugatan, dan yang ketiga yaitu jawaban tidak memberikan pengakuan ataupun bantahan. Baik, mari kita ulas satu persatu mengenai jawaban tergugat. Yang pertama yaitu mengenai jawaban berisi pengakuan. Mengenai jawaban berisi pengakuan ini, tergugat boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan atau confession terhadap sebagian maupun seluruh dalil gugatan penggugat. Jadi, tergugat harus sadar bahwa pengakuan terhadap dalil gugatan yang disampaikan dalam jawaban ataupun duplik harus erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Nah, sampai sekarang pasal 164 HIR dan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menempatkan pengakuan sebagai alat bukti. Yang kedua yaitu mengenai jawaban berisi membantah dalil gugatan. Nah, yang kedua ini jawaban berisi membantah dalil gugatan. Inilah yang disebut bantahan terhadap pokok perkara atau Verwer ten Principle. Semua dalil gugatan penggugat dibantah keberadaan dan kebenarannya. Adapun sasaran bantahan secara teori dan praktik ditujukan kepada dua hal, yaitu yang pertama kebenaran dalil gugatan dan yang kedua arah kejadian atau fakta hukum. Oleh karena itu, tergugat harus mempersiapkan dengan jeli dan cerdas dalam mempersiapkan alat bukti pada proses pembuktian untuk mendukung bantahannya terhadap
terhadap dalil gugatan penggugat. Sebagai tambahan penjelasan, perumusan bantahan dalam jawaban dapat disertai dengan eksepsi. Jawaban dengan pola seperti ini harus dirumuskan secara sistematis, sehingga jelas bagian mana yang berisi eksepsi dan bagian mana yang memuat bantahan pokok perkara, karena tujuannya adalah memudahkan hakim mempelajarinya. Dan untuk yang ketiga, yaitu mengenai jawaban tidak memberikan pengakuan ataupun bantahan. Yang dimaksud dari jawaban tergugat yang ketiga ini yaitu sikap lain yang dapat dipilih tergugat adalah tidak mengakui dan tidak membantah. Jawaban hanya berisi pernyataan, menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Jadi, tergugat menyerahkan sepenuhnya penilaian kebenaran dalil gugatan kepada hakim. Dengan sikap tergugat seperti ini, tergugat harus memperhatikan bahwa sikap itu dinyatakan secara tegas dalam jawabannya. Oleh karena itu, sikap menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim untuk menilai kebenaran dalil gugatan tidak dapat diterapkan secara diam-diam. Pada sisi lain, hakim tidak diperbolehkan untuk menilai sikap penyerahan penilaian dari tergugat sebagai pengakuan karena sikap tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan. Dalam HIR dan RBG tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Hal tersebut terdapat dalam pasal 121 ayat 2 HIR dan pasal 145 ayat 2 RBG. Hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Apabila tergugat telah menjawab, penggugat tidak akan diperkenankan mencabut gugatannya kecuali atas persetujuan tergugat. Untuk pembahasan utama kita yang kedua, yaitu mengenai pengakuan. Pengakuan ini terdapat dalam jawaban tergugat, yaitu membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan bukti bagi pihak penggugat yang tidak perlu dibuktikan. Pengakuan itu harus dibedakan dari revert. Baik pengakuan maupun revert merupakan jawaban yang bersifat tidak membantah. Perbedaannya adalah pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan, adapun revert adalah menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim, tidak membantah dan tidak membenarkan. Nah, jadi tergugat hanya menunggu putusan hakim, biasanya dilakukan oleh tergugat yang tidak berkepentingan langsung. Tergugat masih berhak membantah pada tingkat banding. Selanjutnya yaitu mengenai tangkisan atau eksepsi. Tangkisan atau eksepsi ini adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Tangkisan atau eksepsi ini terdapat beberapa macam sehubungan dengan jawaban tergugat. Yang terpenting adalah eksepsi mengenai kompetensi peradilan, yaitu yang pertama, eksepsi mengenai kompetensi relatif, yaitu bukan wewenang Pengadilan Negeri Palembang tetapi wewenang Pengadilan Negeri Muara Enim. Dan yang kedua yaitu eksepsi mengenai kompetensi absolut, yaitu bukan wewenang Pengadilan Negeri tetapi wewenang Pengadilan Agama. Dalam eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan pada eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat sepanjang persidangan. Bahkan di sini hakim wajib secara ex official menolak jika ia merasa tidak berwenang atau absolut tanpa menunggu eksepsi. Eksepsi ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, eksepsi proseswil atau processual eksepsi, yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum acara atau proses tidak langsung. Mengenai pokok perkara yang termasuk dalam eksepsi ini adalah eksepsi deklinatoir, yaitu tangkisan yang bersifat mengelakkan. Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim yang relatif dan absolut, eksepsi bahwa perkara yang sama sudah diputus, dan eksepsi bahwa gugatan batal. Selanjutnya, eksepsi disqualificatoir atau
atau eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena tidak ada surat kuasa khusus dan karena tidak mempunyai kepentingan yang layak. Dan eksepsi plurium litis consortium, eksepsi yang menyatakan masih ada pihak atau tergugat lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa. Nah, bagian kedua mengenai eksepsi ini yaitu eksepsi material atau material eksepsi, yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum material. Yang termasuk ke dalam eksepsi material ini ada eksepsi dilatoir, eksepsi yang bersifat menunda. Tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubungan penggugat memberi penundaan pembayaran dan dalam kontrak musiman di mana musim belum waktunya. Dan eksepsi peremptoire, eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah lampau waktu atau daluarsa selama 30 tahun dan utang telah hapus. Dengan demikian, eksepsi prosesual merupakan upaya menuju tuntutan agar hakim menerima gugatan. Apabila pernyataannya tidak diterima, berarti suatu penolakan terhadap pokok perkara. Dalam hal ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan, hakim bukan menyatakan tidak diterimanya gugatan, melainkan menyatakan dirinya tidak berwenang atau menyatakan gugatan batal. Putusan hakim dalam hal eksepsi prosesual berupa pernyataan gugatan tidak dapat diterima, pernyataan dirinya tidak berwenang, dan pernyataan gugatan batal. Adapun perbedaan antara gugatan tidak diterima dan gugatan yang ditolak, yaitu yang pertama, jika tidak diterima berarti penggugat masih dapat mengajukan atau mengulangi tuntutan tersebut pada kemudian hari. Dan gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Dan yang kedua, jika gugatan ditolak, berarti penggugat tidak dapat mengajukan atau mengulangi lagi tuntutan tersebut pada kemudian hari dan gugatan itu tidak beralasan, yaitu tidak diajukan peristiwa yang membenarkan tuntutan. Setelah membahas poin-poin yang terdapat di dalam bantahan terhadap pokok perkara tadi, seperti yang pertama yaitu mengenai bantahan, yang kedua yaitu mengenai pengakuan, yang ketiga yaitu mengenai tangkisan, dan sekarang kita sudah berada di akhir penjelasan materi mengenai bantahan terhadap pokok perkara yaitu mengenai sangkalan. Apa sih yang dimaksud sangkalan itu? Mari kita simak pembahasan mengenai sangkalan. Jangan lupa diklik kolom sangkalan. Nah, dan yang terakhir ini yaitu mengenai sangkalan. Sangkalan adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara. Jadi, tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan dengan cara pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang. Atau, tergugat dapat menampik dan mengingkari kejadian yang didalilkan berdasarkan alasan rasional dan objektif. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pokok materi sangkalan yang terdapat di dalam materi bantahan terhadap pokok perkara mata kuliah Hukum Acara Perdata. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar dengan efektif walaupun tidak dengan bertatap muka. Semoga dengan salah satu media video ini bisa memberikan wawasan yang luas untuk kita bisa memahami setiap materi yang kita pelajari. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi bantahan terhadap pokok perkara. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya pribadi. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan
dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.